Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki unit AC LG Split dengan keluhan permasalahan. Yang pertama, AC mengalami masalah kurang dingin. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan menggunakan tang ampere. Pada tang ampere ini kita pasangkan untuk termis suhunya. Untuk pemasangan termis suhunya di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian knopnya di sini ada COM dan ada plus ya. Kalau COM itu pasti di min. Ini kurang jelas ya. Nah, di sini ada keterangan COM. Ini ada keterangan COM. Dan di sini juga ada keterangan COM. Jadi kita samakan COM ke COM, plus ke plus. Selanjutnya di sini atur pada selektornya menuju ke arah F atau C. Baru kita taruh bagian ujung ke bagian hembusan suhu udara agar nanti terdeteksi berapa hembusan suhu udara pada unit indoor ini. Berapa ya suhunya ya? 21 suhu hembusan udara. Coba diperdekat ya biar kelihatan di kamera. Oke, 21 derajat. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian input current dan tekanan freon. Oke, karena di sini suhu hembusan udaranya sudah kita ketahui itu mencapai ke 21 derajat. Di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian suhu evaporator indoor. Nah, di bagian atas dan bawah itu biasanya harus dingin keduanya. Jika salah satu ada yang kurang dingin, berarti itu menandakan bahwa terdapat udara pada sirkulasi freon. Gimana ya untuk bagian evaporator atas dan bawah? Kalau bagian sebelah kanan sini, dia evapnya basah semua. Oke. Kalau sebelah kiri di sini, atas bawah tidak basah. Oke, jadi di sini ada permasalahan di bagian evaporator sebelah kanan dia dingin dan sebelah kiri dia tidak dingin. Jadi kesimpulannya dia tidak merata untuk pendinginan evaporator. Baik, di sini bisa kita simpulkan bahwa terdapat permasalahan di bagian freon. Kita akan melakukan pengecekan di bagian outdoornya. Jadi di sini untuk input currentnya dia berada di 1,6, sedangkan untuk di bagian nameplate-nya dia tertera 1,8 untuk minimal dan maksimalnya dia ke 2,5. Nah, di sini untuk tekanan freon juga berada di sini 90 ya, hampir ke 90 ya. Coba kita kasih bleed ya biar kelihatan. Ya. Nah, ini buram ya. Ini 100. Jadi ini 100. Nah, hampir ke 90, ini 85. Oke, jadi bisa kita asumsikan bahwa di sini freonnya kurang akibat terdapat kebocoran. Nah, sekarang kita akan lakukan pengecekan dulu untuk menentukan di mana keberadaan titik kebocoran itu. Ini tidak boleh langsung kita tambah freon ya, karena akan terjadi atau terulang kembali masalah yang sama seperti ini. Oke, kita akan cek dulu untuk kebocoran. Pengecekan pertama saya mengecek di bagian tutup bautnya ini ya, top valve, karena yang paling sering saya temukan itu permasalahan ada di bagian sini. Kita akan buka dulu apakah terdapat bekas freon bocor atau tidak. Oke, di sini aman. Kita cek di bagian atas lagi. Oke, nah di sini terdapat kebocoran ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini ada bekas freon ya. Nah, kebocoran kecil ini biasanya itu akan ketahuan kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu pemakaian. Jika nanti teman-teman mengalami permasalahan, kok setelah perbaikan AC itu ada kebocoran freon, atau pas bongkar pasang unit AC itu ada masalah
AC kurang dingin setelah pemakaian 2 minggu, teman-teman bisa lakukan pengecekan di bagian ini dulu. Karena yang paling sering bermasalah itu di bagian seal bagian dalamnya ini pasti sudah haus. Karena haus maka freon akan keluar. Nah, ini freonnya sudah keluar ya. Oke, karena kebocoran sudah kita ketahui di bagian sini, maka kita akan atasi dengan cara menggunakan o-ring. Kita tutup o-ring di bagian murnya ini, dan kita selotip di bagian dratnya ini. Oke, kita akan lakukan pengerjaan dulu. Oke, jadi di sini kita udah kasih o-ring di bagian dalam murnya ini. Ini o-ring. Untuk membeli o-ringnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi video atau di komentar. Nanti akan saya sertakan link pembelian o-ringnya. Kemudian di sini sudah kita selotip. Ini sudah diselotip dan kita akan pasang, kita kencangkan. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan penambahan freon ya. Karena di sini kita akan melakukan penghematan ya, sesuai dengan kemauan dari si pemilik. Jadi kita akan melakukan penambahan. Yang lebih bagusnya kita harusnya melakukan isi ulang ya. Tapi karena menyesuaikan budget ya sudah, kita ikuti dari arahan pemiliknya. Di sini kita akan melakukan penambahan freon dari 85 PSI sampai ke 135 PSI, dimana pada tekanan freon 135 PSI itu dia harusnya sudah mencapai ke input current minimal yaitu 1,8 ampere. Dan jikanya dia tidak mencapai, kita coba tambah sampai ke 150 PSI, apakah dia bisa mencapai ke input current 1,8 atau tidak. Kita akan lakukan penambahan freon terlebih dahulu. Oke, jadi di sini untuk tekanan freonnya sudah hampir mencapai ke 150. Kalau di sini saya lihat dengan jelas, kalau di kamera kurang jelas. Di sini tekanan freonnya itu mencapai ke 145. Nah, tinggal 5 aja lagi dia mencapai ke 150. Dan untuk input currentnya dia di sini mencapai ke 1,7. Dimana di sini ada perbedaan ya antara nameplate dengan yang tertera di input current dan tekanan freon. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk nameplate-nya di sini daya normalnya itu mencapai ke 1,8. Sedangkan di sini untuk daya normalnya aja dia tidak mencapai ke 1,8, 1,7. Berarti di sini sudah ada selisih. Nah, untuk daya masukan normalnya ini biasanya tekanan freonnya itu cukup diperlukan dengan tekanan 135 PSI. Tetapi di sini tekanan freonnya dia mencapai ke 145. Dimana di sini ada permasalahan di bagian tekanan freon juga. Nah, kesimpulannya di sini adalah kompresor pada unit AC ini dia mengalami lemah ya untuk kompresinya. Nah, kenapa dia bisa menjadi lemah untuk kompresi kompresor ini? Itu biasanya disebabkan karena ukuran AC yang kita gunakan itu terlalu kecil untuk mendinginkan ruangan yang kita tempati. Nah, sekarang kita akan lakukan pengecekan di bagian suhu hembusan udara dan evaporatornya. Apakah dia sudah dingin atau tidak setelah kita lakukan penambahan freon. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian suhu hembusan udara. Berapa, Yan? 15. Nah, di sini kita akan lihat. Oke, itu 15 suhunya. Itu dicek suhu hembusan udara. Dan ini menandakan bahwa sudah dingin ya untuk evaporator di bagian sebelah kiri. Sekarang coba dicek di bagian sebelah kanan ya. Kita pindah bagian sebelah kanan. Oke, di sini yang sebelah kanan juga sudah mencapai ke 15 derajat ya. Oke, itu sebelah kanan. Oke, jadi di sini untuk suhu hembusan udara dia sudah normal dan di sini AC sudah dingin ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga
video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses dari Demos.